Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Arista Widya Sedar dengan NIM 201091922200013. Saya merupakan mahasiswi dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Angkatan 2020. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan tentang visi, misi, dan tujuan dari Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, dan Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, serta 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat, serta penjabaran dari kata miracle. Yang pertama yaitu visi, misi, dan tujuan dari Universitas Lambung Mangkurat. Visi dari Universitas Lambung Mangkurat yaitu terwujudnya Universitas Lambung Mangkurat sebagai universitas terkemuka dan berdaya saing di bidang lingkungan lahan basah. Misi dari Universitas Lambung Mangkurat yaitu yang pertama, menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan IPTEX yang berfokus pada program unggulan lingkungan lahan basah. Yang kedua, menyelenggarakan penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik atau good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana. 3. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis karakter wajah sampai kaputing atau wasaka atau tetap bersemangat dan kuat bagaikan baja dari awal sampai akhir dan berdaya saing internasional. Dan yang keempat, menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Selanjutnya, tujuan dari Universitas Lambung Mangkurat. Rumusan tujuan Universitas Lambung Mangkurat sesuai tugas dan fungsi penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi adalah sebagai berikut. Yang pertama, terwujudnya Tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan IPTEX yang berfokus pada program unggulan pengelolaan lahan basah. Yang kedua, terwujudnya penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik atau good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana. Yang ketiga, menghasilkan lulusan yang berkarakter wajah sampai kaputing atau wasaka dan memiliki kompetensi yang mampu bersaing di dunia internasional. Dan yang keempat, terwujudnya kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Selanjutnya yaitu visi, misi, dan tujuan dari Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Visi dari Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat yaitu menjadi fakultas yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Lalu, misi dari Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat adalah yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan IPTEX dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan IPTEX dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di lingkungan lahan basah. Dan yang keempat, memantapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Lalu, tujuan dari Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat adalah yang pertama, terwujudnya penyelenggaraan pendidikan kedokteran dan ilmu kesehatan yang mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, bermoral, dan beretika.
terutama dalam hal pengelolaan penyakit dan komunitas di daerah sungai dan pertambangan sehingga mampu bersaing di tingkat nasional. Yang kedua, menghasilkan penelitian yang bermutu dan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam mengatasi masalah pada bidang kedokteran dan kesehatan di daerah sungai dan pertambangan. Yang ketiga, terwujudnya kegiatan pengabdian masyarakat yang bermutu, konsisten dan terarah sehingga dapat membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, terutama pada masalah penyakit di daerah sungai dan pertambangan. Yang keempat, terwujudnya manajemen fakultas yang transparan dan akuntabel. Dan yang kelima, terjalinnya kerjasama regional, nasional, dan internasional di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk pencapaian visi misi fakultas. Selanjutnya yaitu visi, misi, dan tujuan dari program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Visi dari program studi kesehatan masyarakat yaitu program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat akan menjadi program studi yang unggul dan berdaya saing dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dalam pengembangan ilmu kesehatan masyarakat yang berorientasi pada lingkungan lahan basah pada tahun 2025. Misi dari program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat yaitu yang pertama, menyelenggarakan program pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai integritas, unggul dan terdepan di tingkat nasional dalam ilmu kesehatan masyarakat di bidang lingkungan lahan basah dengan memperhatikan isu strategis kesehatan masyarakat yang berkembang dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian berdasarkan evidence base yang bermutu tinggi, kreatif dan inovatif dalam rangka pengembangan keilmuan kesehatan masyarakat untuk menjawab permasalahan pembangunan kesehatan, khususnya di bidang lahan basah. Yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan penyebarluasan informasi kesehatan berdasarkan hasil kajian ilmiah untuk mengembangkan keilmuan berwawasan kesehatan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dan yang keempat, membuat kerjasama dengan pihak swasta, perguruan tinggi lain, dan pemerintah. Lalu, tujuan dari program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan pendidikan. Untuk tujuan umum, yang pertama, menghasilkan lulusan yang memiliki nilai integritas, unggul, dan terdepan dalam menguasai ilmu kesehatan masyarakat di bidang lingkungan lahan basah dengan mengutamakan isu strategis kesehatan masyarakat. Yang kedua, menghasilkan karya ilmiah bermutu tinggi, kreatif dan inovatif, baik secara teoretik konseptual ataupun metodologi yang dapat memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ilmu kesehatan masyarakat yang selaras dengan pembangunan kesehatan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan peran serta aktif dalam membantu pemerintah, masyarakat, dan pemangku kebijakan, terutama dalam bidang informasi kesehatan berdasarkan hasil kajian ilmiah untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat. Dan yang keempat, menghasilkan jejaring dengan pihak swasta, perguruan tinggi lain, dan pemerintah. Kemudian, untuk tujuan pendidikan program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat yaitu sebagai lembaga pendidikan akademik dan keprofesian secara terintegrasi dalam rangka mendidik mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan menyelesaikan seperangkat kurikulum sehingga mempunyai cukup pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk a.
melaksanakan pendidikan kesehatan masyarakat dalam suatu sistem kesehatan nasional. B. Mampu bersikap proaktif, bersedia menerima dan mampu menggunakan pengetahuan dan teknologi baru untuk membentuk dan memperkuat kepribadiannya sebagai warga negara Indonesia yang bertanggung jawab. C. Bersikap kritis dan menunjukkan sikap terbuka terhadap cabang-cabang ilmu seperti ilmu alam, biomedik, sosial budaya, dan ekonomi, dan teknologi baru lainnya serta menjadikan landasan pembentukan kepribadiannya sebagai ilmuwan dan profesional di bidang kesehatan masyarakat. D. Memahami dan dapat menjelaskan tahapan-tahapan perkembangan dan menguraikan dimensi-dimensi kesehatan, baik sebagai ilmuwan dan profesi kesehatan masyarakat. E. Peka dan peduli terhadap masalah-masalah kesehatan masyarakat yang kemudian ditunjukkan dengan rasa penuh tanggung jawab dan keterikatannya untuk memecahkan, menyelesaikan, dan melakukan pembinaan kesehatan kepada masyarakat. F. Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan diri dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya ilmu kesehatan masyarakat, dengan berpedoman pada pendidikan sepanjang hayat. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat. Yang pertama, kemampuan untuk melakukan kajian dan analisa atau analysis and assessment, yang terdiri dari mendefinisikan masalah secara tepat, menentukan kegunaan dan keterbatasan data, mengidentifikasi data secara tepat dan relevan sebagai sumber informasi, mengevaluasi integritas dan komparabilitas data, menggunakan prinsip-prinsip etika dalam mengumpulkan data dan informasi, membuat inference yang relevan dari data kualitatif dan kuantitatif, mengambil dan menginterpretasikan data dan informasi yang terkait dengan risiko dan keuntungan, serta menerapkan proses pengumpulan data dan aplikasi teknologi informasi. Yang kedua, kemampuan untuk mengembangkan kebijakan dan perencanaan program kesehatan atau Policy Development and Program Planning, yang terdiri dari mengumpulkan, meringkaskan, dan menginterpretasikan informasi tentang berbagai isu kesehatan, menyatakan pilihan kebijakan dan memformulasikannya dengan jelas dan padat, membahasakan implikasi kesehatan, fiskal, administrasi, legal, sosial, dan politik, menyatakan feasibility dan outcome yang diharapkan dari setiap pilihan kebijakan, menggunakan teknik terbaru dalam analisis penentuan dan perencanaan kesehatan, memutuskan tindakan yang sesuai dengan masalah yang dihadapi, mengembangkan suatu perencanaan untuk mengimplementasikan kebijakan, serta mengubah kebijakan menjadi rencana organisasi, struktur, dan program. Yang ketiga, kemampuan untuk melakukan komunikasi atau communication skill, yang terdiri dari melakukan komunikasi melalui tulisan, lisan, atau metode lainnya, meminta input dari individu dan organisasi, melakukan advokasi untuk program dan sumber daya kesehatan, memimpin dan berpartisipasi dalam kelompok untuk memformulasikan isu kesmas spesifik, menggunakan media, teknologi, dan jaringan untuk menyebarkan informasi, memutuskan tindakan berkomunikasi yang sesuai, serta mempresentasikan informasi yang akurat tentang demografi, statistik, program, dan saintifik kepada masyarakat profesional. Yang keempat, kemampuan untuk memahami budaya lokal atau cultural competency atau local wisdom, yang terdiri dari menggunakan metode yang tepat
untuk berinteraksi secara sensitif, efektif, dan profesional dengan orang yang berbeda latar belakang budaya. Mengembangkan dan mengadaptasikan berbagai pendekatan untuk menanggulangi masalah kesehatan masyarakat yang terkait dengan perbedaan budaya. Memahami adanya dinamika yang berkontribusi terhadap keragaman budaya atau sikap, memahami pentingnya pekerja kesehatan masyarakat yang beragam. Yang kelima, kemampuan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat atau community dimensions of practice, yang terdiri dari menggabungkan berbagai strategi untuk berinteraksi dengan orang dari berbagai latar belakang, mengidentifikasi peran faktor budaya, sosial, dan perilaku dalam pelayanan kesehatan, merespon berbagai kebutuhan sebagai konsekuensi keragaman budaya, mampu mengidentifikasi dan menjaga hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan, menggunakan proses dinamika kelompok untuk meningkatkan peran serta masyarakat, mendeskripsikan peran pemerintah dalam menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat, mendeskripsikan peran swasta dalam menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat, mengidentifikasi potensi dan sumber daya yang ada di masyarakat, menghimpun masukan dari masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan kebijakan dan program kesehatan, serta menginformasikan kebijakan program dan sumber daya kepada masyarakat. Yang keenam, memahami dasar-dasar ilmu kesehatan masyarakat atau Basic Public Health Sciences, yang terdiri dari mengidentifikasi kewajiban individu dan organisasi dalam konteks pelayanan kesehatan masyarakat esensial dan fungsi dasar, mendefinisikan, menilai, dan memahami status kesehatan pada populasi, determinan kesehatan dan penyakit, dan faktor yang berkontribusi terhadap promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Memahami perkembangan sejarah, struktur, dan interaksi antara kesehatan masyarakat dan sistem pelayanan kesehatan. Mengidentifikasi dan mengaplikasikan metode riset dasar yang digunakan dalam kesehatan masyarakat, menggunakan proses dinamika kelompok untuk meningkatkan peran serta masyarakat, menerapkan ilmu kesehatan masyarakat termasuk ilmu sosial dan perilaku, penyakit kronik, infeksi, dan kecelakaan, mengidentifikasi keterbatasan riset dan pentingnya observasi dan kesaling hubungan atau interrelationship, dan mengembangkan komitmen sepanjang masa untuk belajar dan mengembangkan pemikiran kritis yang kuat. Yang ketujuh, kemampuan untuk merencanakan dan mengelola sumber dana atau financial planning and management, yang terdiri dari mengembangkan dan mempresentasikan suatu anggaran, mengelola program sesuai dengan kondisi keuangan, menerapkan proses penganggaran atau budgeting, mengembangkan strategi untuk menentukan prioritas anggaran, memantau kinerja program, mempersiapkan proposal untuk memperoleh dana dari sumber eksternal, menerapkan keterampilan dasar hubungan antar manusia dalam manajemen organisasi, motivasi staf, dan penyelesaian konflik, serta melakukan negosiasi dan mengembangkan kontrak dan dokumen lainnya untuk penyediaan pelayanan berbasis masyarakat. Dan yang kedelapan, kemampuan untuk memimpin dan berpikir sistem atau leadership and system thinking or total system, yang terdiri dari menciptakan budaya berdasarkan standar etika dalam organisasi dan komunitas, membantu menciptakan nilai dasar dan visi bersama, dan menggunakan prinsip-prinsip ini sebagai pedoman pelaksanaan program kesehatan masyarakat. Mengidentifikasi isu internal dan eksternal yang dapat berdampak terhadap penerapan pelayanan esensial kesehatan masyarakat, memfasilitasi kerjasama kelompok internal dan eksternal
untuk menjamin partisipasi dari pemangku kepentingan kunci, berkontribusi terhadap pengembangan, implementasi, dan pemantauan standar kinerja organisasi, menggunakan sistem hukum dan politik untuk melakukan perubahan, serta mengaplikasikan teori dari struktur organisasi terhadap praktek profesional. Dan yang terakhir yaitu penjabaran dan penjelasan dari kata miracle. 8 kompetensi akan menghasilkan sarjana ilmu kesehatan masyarakat dan memiliki profil diharapkan memiliki kualifikasi miracle seperti yang dinyatakan sebagai berikut. Manager, yang berarti mereka mampu mengelola program kesehatan masyarakat. Inovator, yang berarti mereka mampu melakukan pendekatan yang inovatif. Researcher, yang berarti mereka memiliki keterampilan dalam melakukan penelitian dan menjelajahi bukti untuk membuat keputusan. Apprenticer, yang berarti mereka profesional dalam pembelajaran hidup. Communitarian, yang berarti mereka mampu bekerja di tengah masyarakat. Leader, yang berarti mereka dapat menjadi pengambil keputusan untuk menemukan visi untuk kesehatan masyarakat, dan edukator, yang berarti mereka mampu mendidik semua orang untuk hidup sehat. Sekian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.